Deklarasi Anies for Presiden bergaung. Langsung disambut banjir nih ye. Ditulis oleh Widodo Ekspedisiworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, entah aliansi apa karena saya tidak pernah dengar sebelumnya, belum lama ini mendeklarasikan Anies for Presiden dalam acara yang digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Oktober 2021. Laude Basir selaku koordinator deklarator Anies, entah siapa pula orang ini, mengatakan bahwa kegiatan ini diskusi merefleksikan 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Lalu disebut muncullah kesepakatan untuk menyebut bahwa Anies Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Begini kata Laude yang terkesan mewakili kelompoknya itu. Di masing-masing kami ada kelompok-kelompok diskusi mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta, yang kemudian kami berkumpul dengan tema diskusi pada sekitar seminggu yang lalu. Refleksi kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami, bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Apa instrumen keberhasilan ini? Sangat banyak yang bisa kita sebut. Disebut sangat banyak kan sama si Laude tadi. Anehnya yang justru diungkap oleh Laude adalah soal penghargaan yang pada Agustus 2021 kemarin diterima Anies dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan pemerintah yang akuntabel, yang transparan. Juga banyak penghargaan lain. Katanya sih begitu. Serius Kemendagri memberi penghargaan itu? Akuntabel itu kan sederhananya berarti dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Apanya yang tanggung jawab? Wong isinya lebih sering ngeles dan berkilah kok. Mana tanggung jawab soal penebangan pepohonan di kawasan Monas yang katanya untuk persiapan ajang Formula E, yang kini tidak jelas nasib pepohonan itu, seperti nasib Formula E yang juga masih absurd. Akuntabel katanya, mana bukti tanggung jawab soal beberapa kali kelebihan bayar selama 4 tahun Anies menjabat? Gubernur-gubernur sebelumnya tidak ada yang bikin ulah model rezim Anies yang sekarang loh. Gimana soal anggaran gila-gilaan yang sempat disemprit oleh kader PSI? Salah satunya soal anggaran lem Aibon. Kalau sekiranya nggak ketahuan atau disemprit, apakah anggaran super aneh akan tetap dijalankan programnya? Terus, kalau dibilang transparan, ngelawak juga seandainya status ini diberikan ke Pemprov DKI Jakarta. Transparan dari Afghanistan kali ya. Bosan sebut dari Hong Kong melulu. Wong dimintai penjelasan soal kisruh Formula E saja nggak berani kok. Lantas mencoba membungkam mulut ketujuh perwakilan fraksi DPRD DKI Jakarta supaya hak interpelasi yang seharusnya digulirkan menjadi batal. Kembali ke deklarasi Anies. Kalau si Laude tadi bilang begitu, deklarator lain bernama Dani Kusuma dengan pedenya menyebut bahwa mereka sedang menyiapkan landasan untuk Anies. Tapi biarkan orang itu berfokus kerja saja sebagai gubernur. Kami nggak ada urusannya dengan Pak Anies. Pak Anies kerja saja jadi gubernur. Kami relawan menyiapkan landasan. Ketika Pak Anies sudah selesai dari jabatannya sebagai gubernur, pesannya beliau hanya ingin berkeliling Indonesia. Nah, landasannya kami siapin dari sekarang. Jadi kami tidak ada komunikasi dengan beliau. Kita kerja untuk Indonesia. Ucap Dani yang sukses bikin saya ketawa ngakak. Susahnya kalau sudah bicara soal diehard fans seperti ini, yang bisa jadi ada dua kemungkinan soal keberadaan aliansi dari antah berantah ini. Pertama, mereka adalah bagian dari tim kampanye Anies yang mencoba tes ombak untuk melihat reaksi publik atas deklarasi ini. Kedua, mereka hanyalah sekelompok orang yang mencari perhatian dengan mencari isu yang menurut mereka berpotensi laku keras. Apalagi kalau bukan isu mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Mungkin begitu pikir mereka. Ya, boleh-boleh saja sih, mau sebagai calon presiden RI yang ke 2024 saja boleh kok. Mirip seperti waktu ribuan tahun yang diperlukan untuk menuntaskan target 300.000 rumah ber-DP 0 rupiah. Siapa tahu setahun ini ditemukan teknologi luar biasa yang bisa membuat usia manusia abadi seperti film Highlander pada era 1990-an lalu. Serunya nggak lama setelah acara deklarasi itu dibuat, minggu ini Jakarta dilaporkan terjadi banjir di beberapa titik loh, terutama di kawasan yang selama ini memang kerap dilanda banjir. Dan seperti tidak diapa-apain sebagai bentuk antisipasi dan penanggulangan banjir. Apakah ini sebuah tanda alam buat mengingatkan kita bahwa 4 tahunan silam pernah ada calon gubernur yang bicaranya gede banget soal rencana penanggulangan banjir, tapi setelah 4 tahun berselang omongannya sama sekali tak terbukti? Entahlah, tanyakan sama Rocky Gerung, mungkin tahu jawabannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah deklarasi ini berlebihan atau terasa wajar? Ngomong-ngomong, apakah si Warders pernah dengar soal aliansi Anies ini sebelumnya? Kalau saya kok belum pernah ya? Bukankah begitu, kura-kura? Bagaimana menurut Anda?
Wow, relawan Anies siapkan 2000 advokat untuk Pilpres 2024. Ditulis oleh Jo Putra di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Relawan dan pendukung Gubernur Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS kemarin baru saja mendeklarasikan Anies for President 2024 di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Sebenarnya para pendukungnya ini bermental muka tembok yang tidak tahu malu akan calon yang diusungnya minim prestasi di Jakarta. Tapi tak apalah, biar mereka bahagia untuk melampiaskan nafsu politik mereka. Alasannya mereka tak memiliki banyak figur yang bisa dibanggakan kecuali Anies yang masih memegang embel-embel sebagai DKI 1. Koordinator deklarasi Anies, Laode Basir, mengatakan bahwa Anies bukan hanya milik warga DKI Jakarta, melainkan sudah milik rakyat Indonesia. Untuk itu ia berharap aliansi ini akan menjadi wadah Anies Baswedan untuk berkeliling Indonesia sebagai langkah lanjutan setelah deklarasi demi menggaungkan Anies for Presiden. Oleh karenanya barisan relawan mengaku serius melaksanakan perjalanan ke seluruh daerah Indonesia dan telah menyiapkan tim hukum di berbagai daerah untuk mendukung Anies. Tim hukum Anies, Fayat, mengaku dirinya sudah bekerja sama dengan banyak advokat agar langkah Anies maju sebagai presiden berjalan mulus. Diharapkan nantinya tiap provinsi memiliki puluhan hingga 100 advokat. Fayat tak merinci jumlah dan daerah mana saja yang sudah siap memiliki tim hukum. Namun ia memperkirakan jumlah yang disiapkan sekitar 2000 advokat. Saya sudah membentuk tim hukum di seluruh Indonesia. Jadi target kami kalau di provinsi yang besar, saya bentuk satu provinsi itu 100 advokat. Jadi kita nanti kalau dipukul rata tim hukum kami itu lebih dari 2000 lebih. Karena kita fokus pada provinsi yang besar, terutama di Jawa dan DKI serta Banten, kata Fayat dilansir suara.com. Ya elah, ini mau cari pendukung atau cari advokat sih ceritanya? Mau menyediakan 2000 sampai 1 juta advokat pun kalau tidak ada partai pengusung, siapa yang mau melirik Anies? Memangnya ada partai yang mau menaikkan Anies jadi presiden? Kalaupun ada itu hanya PKS dan Demokrat, namun belum cukup untuk batas minimum presidensial threshold atau PT. Saran buat relawan yang sudah kebelet junjungannya jadi presiden, cari dulu partai yang mau diajak untuk berkoalisi memajukan nama Anies sebagai capres. BTW, kalau sudah ada pendukung dan relawan se-Indonesia Raya, berarti bohirnya tajir melintir. Yang sudah pasti cukong dari Indonesia Timur akan support habis-habisan anak emasnya supaya dapat menguasai negara ini kembali digenggam. Dan yang membagongkan saya, kenapa harus merekrut banyak advokat untuk sekedar menjual nama Anies Baswedan? Apa takut dicurangi seperti Om Wowo di Pilpres sebelumnya? Bagi saya, narasi untuk menyediakan ribuan pengacara adalah cara kaum sebelah yang suka mengibuli masyarakat Indonesia, khususnya kaum monaselimin yang mudah sekali ditipu daya oleh kelompok ini. Tapi kalau nggak ada Bani Kadrun, perpolitikan di tanah air akan sepi dan membosankan. Bukan begitu, Aki dan Uhti? Lebih lanjut, Laode Basir mengungkapkan alasan kelompoknya mendukung Anies sebagai presiden karena rekam jejak Anies selama menjabat sebagai Gubernur dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Basir menilai Anies memiliki karakter yang mumpuni sebagai seorang presiden jika terpilih. Saya mau ketawa lagi takut kelebihan dosa. Mantan Mendikbud hasil pecatan yang mengais jabatan menjadi Gubernur itu pun masih tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Semua penghargaan yang didapat buat DKI adalah hasil karya gubernur terdahulu yang sudah bekerja keras membuat Jakarta menjadi baik. Namun pendukungnya masih menyangkal dan tetap bersikukuh bahwa itu adalah hasil kerja Anies. Iya, sekali lagi kita maklum karena mereka bermental muka tembok. Basir juga percaya bahwa selama Anies menjabat mampu menangani banyak masalah di ibu kota. Begitu pula dengan sosok Anies yang bisa diterima oleh berbagai kelompok dan golongan. Lagi-lagi mereka mengklaim keberhasilan Anies di Jakarta yang merupakan pengibulan terstruktur agar masyarakat di luar Jakarta percaya dengan keberhasilan Anies. Salah satu yang baru saja diungkapkan keburukan Anies adalah adanya rapor merah yang diberikan oleh LBH untuk Anies yang tidak becus bekerja dalam menepati janji-janji kampanyenya selama 4 tahun menjabat. Jangan sampai rapor merah akan diberikan kedua kalinya apabila Anies memimpin negeri ini. Cukup hanya di DKI Jakarta saja. Karena bagi saya, Anies tidak memiliki partai untuk maju sebagai RI 1. Pendukungnya harus berkaca pada Gatot Nurmantio yang memiliki banyak pendukung, namun tak ada satupun partai yang mau melirik dirinya.
Jadi silahkan membuat deklarasi sebanyak-banyaknya selagi Bohir masih kencang dananya. Jadi kesimpulannya, Pilpres dilihat dari banyaknya jumlah suara, bukan jumlah advokat yang akan direkrut. Begitu pula dengan calon presiden yang harus diusung oleh partai sesuai persentase presidensial threshold minimal 20%. Kita lihat saja apakah deklarasi ini berhasil membawa Anies Baswedan menjadi capres terpilih atau tidak. Dan itu semua hanya waktu yang akan menjawabnya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?